You know just what you do to me, play my emotions like... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia Sari. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Biologi gelombang 2 pada tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai poster saya pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Inovatif untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Peserta Didik. Di sini saya mendapatkan lokasi PPL di SMA 1 Lubuk Alung pada kelas 10 E2. Nah, selanjutnya itu untuk latar belakang, permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jam pembelajarannya di hari Jumat pada jam terakhir, yaitu dari jam 2 sampai jam 4. Dan yaitu untuk karakteristik peserta didik. Dominan perempuan, gaya belajarnya visual 39%, auditori 34%, dan kinestetik 27%. Nah, peserta didik umumnya tidak memiliki buku ajar kurikulum merdeka. Selanjutnya, pada saat saya melakukan observasi, peserta didiknya itu pada saat jam pembelajaran menggunakan handphone. Ada yang membuka sosmed, dan ada yang sibuk bermain game. Nah, selanjutnya itu belum menerapkan model pembelajaran yang lain. Dan antusias belajar pada peserta didik itu masih sangat rendah. Nah, selanjutnya itu solusi yang saya berikan ialah dengan merancang sebuah model pembelajaran interaktif yang dapat menarik perhatian peserta didik dan membangkitkan motivasi belajar dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Di sini saya menggunakan beberapa media pembelajaran yang variatif. Yang pertama itu kuis menggunakan Quizizz dan Wordwell. Di sini kuis yang pertama itu menggunakan link yang kami berikan kepada peserta didik, lalu peserta didik mengaksesnya di HP masing-masing. Selanjutnya yang kedua itu dengan menggunakan Wordwell atau Papermode. Di sini pada siklus kedua dan ketiga saya ganti model medianya karena pada siklus pertama kuisnya itu tidak berjalan dengan baik. Peserta didik mengeluh karena jaringannya ada yang susah dan terkadang ada HP peserta didik yang tidak dapat mengakses kuis soal tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu LKPD yang dilengkapi dengan teks atau artikel. Di dalamnya ada barcode untuk men-scan video dan juga menggunakan puzzle. Dan yang ketiga itu media presentasi visual dan audio menggunakan Canva. Lalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui media pembelajaran pada peserta didik. Nah, selanjutnya metode dan model yang saya gunakan ialah modelnya itu PBL dan to stay to stray. Metodenya itu ceramah, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Berikut untuk hasil dari ketiga siklus. Pada siklus pertama, saya menggunakan model PBL. Pada siklus pertama ini, diskusi, presentasi, dan kerjasama dari peserta didik itu masih sangat kurang. Mungkin hal ini disebabkan karena di sekolah, di kelas 10E2 itu baru pertama kali menerapkan model pembelajaran PBL, di mana pada siklus pertama ini peserta didik masih kewalahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam LKPD. Dan pada saat presentasi pun mereka masih kebingungan atau masih canggung untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya untuk siklus kedua, di sini saya masih menggunakan model PBL. Pada siklus kedua ini sudah terdapat peningkatan pada diskusi, presentasi, dan juga kerjasama antar kelompok pada peserta didik. Nah, pada siklus kedua ini saya juga menggunakan media pembelajaran lain, tidak hanya menggunakan LKPD dan juga PPT, namun juga menggunakan puzzle berupa styrofoam yang nantinya akan disusun oleh peserta didik tersebut. Nah, di sini nampak diskusi dan presentasi pada peserta didik itu semakin meningkat. Pada saat guru menanyakan siapa yang ingin presentasi, rata-rata peserta didik mengacungkan tangan, mereka ingin presentasi. Lalu saya menggunakan Spinwheel agar merasa adil peserta didiknya itu. Nah, selanjutnya untuk siklus ketiga, saya menggunakan model pembelajaran to state to stray. Nah, kenapa saya mengubah model pembelajarannya dari PBL ke to stay to stray? Karena pada siklus ketiga, materi ekosistem itu ialah daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimia itu kan materinya sangat padat.
Dan seharusnya daur itu tidak sekali pertemuan, tapi karena keterbatasan waktu hanya bisa dilakukan dengan satu kali pertemuan. Makanya saya mensiasati untuk menggunakan model pembelajaran to stay to stray. Nah, pada model pembelajaran ini terdapat menggunakan model tamu dan juga tuan rumah, di mana saya membagi peserta didik itu menjadi 5 kelompok besar. Nah, contohnya pada kelompok 1, pada daur biogeokimia itu kan terdapat 5 daur. Nah, pada setiap kelompok mendapatkan 1 daur. Contohnya pada kelompok 1, dia mendapatkan daur hidrogen, yang mana pada kelompok 1 nantinya pada setiap kelompok itu akan menjadi 2 kelompok kecil. Di dalam setiap kelompok akan bertugas sebagai tamu dan juga tuan rumah. Nah, pada kelompok yang bertugas menjadi tuan rumah, otomatis dia akan menjelaskan kepada tamu mengenai daur yang ia dapatkan. Seperti contohnya tadi pada kelompok 1, dia mendapatkan daun hidrogen. Otomatis pada si tuan rumah, dia harus memahami daun hidrogen tersebut, agar pada saat ada tamu yang datang untuk menanyakan daun tersebut, tuan rumah bisa menjelaskan daun tersebut. Begitu juga dengan kelompok-kelompok lainnya. Nah, selanjutnya itu untuk tugas si tugas si tamu. Tamu ini tugasnya untuk berkunjung ke kelompok-kelompok lain untuk menanyakan mengenai daur-daur yang ada pada setiap kelompok agar mendapatkan 5 daur tersebut. Nah, tugas si tuan rumah ini nantinya dia juga akan menjelaskan kepada tugas si tamu ini nantinya dia akan menjelaskan kepada tuan rumah mengenai keempat daur yang ia dapatkan, lalu mereka isikan ke dalam LKPD. Nah, pada setiap siklus itu saya juga memberikan reward kepada peserta didik yang aktif dan juga bertanya pada saat presentasi. Di situ nampak keaktifan peserta didik untuk bertanya dan melakukan presentasi karena guru memberikan reward kepada peserta didik. Gunanya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, selanjutnya itu untuk nilai kuis. Di sini saya menggunakan pada siklus pertama, kuisnya itu menggunakan Quizizz, di mana linknya itu saya share ke grup 10E2 dan peserta didik mengerjakannya pada HP masing-masing. Namun pada siklus 1 ini kuisnya itu belum berjalan dengan lancar. Nilainya itu masih bisa dikatakan masih rendah karena ada beberapa HP atau jaringan pada saat itu kurang baik, tidak terlalu mendukung. Bahkan ada peserta didik yang HP-nya itu tidak dapat mengakses kuis tersebut. Makanya pada siklus kedua dan ketiga, saya menggunakan media lain yaitu Wordwell, di mana menggunakan paper mode. Peserta didik diberi kertas untuk memperlihatkan jawabannya ke depan, nanti guru model yang akan men-scan jawaban-jawaban tersebut. Dan pada kuis siklus 2 dan 3, kuisnya itu lebih berjalan dengan lancar dan peserta didik itu lebih antusias karena pada siklus 2 dan 3 itu hasil jawaban mereka itu ditayangkan di PPT atau di depan menggunakan Infocus. Jadi mereka lebih antusias pada siklus 2 dan 3 dan pada siklus ketiga pun nilainya semakin membaik. Nah, selanjutnya itu untuk kesimpulan, faktor penyebab keberhasilan dari Plendusi ketiga siklus ialah perencanaan model pembelajaran itu berdasarkan permasalahan yang terjadi dan juga disesuaikan dengan karakteristik, minat, dan juga kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang kedua itu memberikan reward kepada peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar kepada siswa tersebut. Nah, selanjutnya kendala yang saya hadapi ialah penguasaan kelas. Selanjutnya yang kedua itu karena jam terakhir kan, jadi peserta didiknya itu kurang bersemangat, ada yang mengantuk, lalu waktu yang tidak efektif atau keterbatasan waktu. Selanjutnya itu untuk solusi ialah melatih kemampuan pengelolaan kelas pada diri saya, lalu pada saat pembelajaran menggunakan ice breaking, dan saya juga memperbaiki diri dari setiap siklus sebelumnya. Nah, selanjutnya refleksi itu terdiri dari guru dan dosen, dan ada juga refleksi dari peserta didik, di mana refleksi dari peserta didik ini saya dapatkan pada setiap LKPD, pada bagian terakhir saya memberikan refleksi kepada peserta didik. Di situ dituliskan
pada setiap siklus itu, pada setiap akhir pembelajaran, peserta didik itu mampu memahami tidak materi pada hari itu dan dia paham atau tidak mengenai materi pembelajaran tersebut, dan juga ada kritik dan saran agar pembelajaran selanjutnya itu bisa berjalan lancar. Dan peserta didik tersebut juga rata-rata menyisihkan hasil refleksi tersebut. Mungkin selanjutnya itu untuk dokumentasi, berikut adalah dokumentasi pada ketiga siklus tersebut dan juga pada saat plan dan refleksi dari guru pamong dan juga pembimbing DPL. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi You know just what wabarakatuh. you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby.